Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Sepenuhnya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Yes Jesus.
Pulihkan hidupku
pujian dan hormat dari setiap kami Tuhan Yesus. Biar hanya nama yang kami muliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan dan nasihat saudara. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan, come on. Hey, 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 hey. Come on, come on, come on. Kami percaya Roh Kudus tercurah bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Come on. Jiwa bebas terlepas. Come on. Kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawaban. Angkat tangan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib nama. Mari dengan iman digerak katakan Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat GBPRJ, come on, say. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yang sepakat katakan setiap langkah kami tidak berhenti bersama dengan Kau Tuhan. Katakan langkah takkan berhenti. Come on. Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib. Dengan iman sama-sama digerak katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat. Are you ready, church? Come on. Here we go. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Katakan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh. Tercurah kuasa dalam nama Tuhan Yesus, ku nyanyi oh oh. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan kamu sama-sama. Percaya Roh-Mu tercurah bagi hidup kamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima dengan iman katakan amin. Hari ini ada nyanyian kemenangan bagi Engkau Tuhan Yesus. Mari sama-sama ikuti kata saya katakan semua. Oh weyo oh oh weyo say. Oh weyo oh oh weyo. Oh weyo oh oh weyo. Oh weyo oh oh weyo say. Oh weyo oh oh say say. Oh weyo oh oh weyo. Mari angkat tangan sama-sama katakan come on. Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar, bakar. Akan pujian mujizat terjadi. Mari sekali dengan iman come on katakan. Roh Kudus membakar. Dengan iman sama-sama katakan. Bakar, bakar. Akan pujian mujizat terjadi. Are you ready? Come on. Mengalir kuasa-Mu. Come on. Katakan tercurah Tuhan, tercurah. Amin. Keajaiban
Biar segala yang bernafas memuji mengagungkan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengangkat hati dan tangan kami. Kami menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia pulih dari krisis ekonomi secara global Tuhan. Akibat dampak COVID maupun peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Kami percaya Indonesia akan bangkit dan jadi pemenang. Kalau di tahun depan Tuhan, tepatnya 14 Februari tahun 2024 Tuhan, kami akan mengadakan event yang besar, yaitu pemilihan umum Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terpilih wakil-wakil rakyat yang takut akan Tuhan, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan juga pusat Tuhan. Bahkan akan dipilih pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya akan terpilih orang-orang yang terbaik Tuhan, akan memimpin bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Biar setiap keputusan strategis yang diambil Tuhan boleh berguna untuk kemakmuran seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Biar pengurapan yang baru senantiasa nyata dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai Pak Niko sebagai pembawa api pesan Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia hingga ke bangsa-bangsa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Demikian pula kami berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Yanto Tuhan. Biar pengurapan yang daripada Allah senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Pakai profesi yang Tuhan percayakan sebagai seorang dokter spesialis boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dan kami percaya hamba-Mu Dr. Yanto beserta keluarga besar aman dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, bangkit atas CK7. Bangkit atas gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Baik, kesempatan hari ini kami dengan sukacita menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Kalau ada boleh angkat tanganmu, jangan malu-malu, kami akan menyambut dengan sukacita. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada satu di sebelah kanan saya. Ada dua juga, wah tiga, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Ucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Saudara dapat men-scan QR yang ada di layar untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik. Bapak Ibu yang memerlukan amplop bisa angkat tanganmu, nanti pengerja akan memberikan amplop pada saudara. Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Pastikan pada saat Anda men-scan kris tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah saya undang sekali lagi saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sampai memberikan persembahan terus memberkati kita semua. Shalom,
Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 11 Juni 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tamara Geraldine Tuanokota STH Esos. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Khusus ibadah raya pertama pukul 7 waktu Indonesia Barat disertai dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Ibadah Raya Bandara Service Onsite pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam Kau. Mari dengan iman katakan kami percaya Tuhan. For I believe in the name of Jesus. Oh, this is the day you've made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, here we go. So my heart will sing, you are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. Sing it out. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah melepaskan setiap kami Tuhan. Melewati setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Biar lagu ini menjadi deklarasi iman kami Tuhan. Bahwa kami aman, tenang bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Boleh
sama-sama katakan lagu ini saudara. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mereka suaramu sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati. Biar ini menjadi keputusan setiap kami Tuhan Yesus. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari panggil namanya, katakan Bapa, Bapa, katakan. Bapa kau mendengar, amin, seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, kami katakan lewat lembah gelap Kau temani aku. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Oh, nyatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Oh, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha. Kami panggil Bapa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan. Ini keputusan setiap kami Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, kami aman, kami tenang bersama-Mu. Kami tenang aman bersama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami aman, kami tenang, sebab Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal, kami percaya dengan iman kami Tuhan. Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan
Apapun keadaanmu dengan iman, katakan saudara. Ku kan tenang Bersamamu Bapa. mengalir Tuhan, mengalir. Kuasa dari Dengarlah seruan setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Dengarlah Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Katakan Bapa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, terima kasih Tuhan, dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang Bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi sama-sama katakan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ini bukan sekedar lantunan dari kata-kata indah sebagai lirik dari satu pujian. Tapi kami tahu ini adalah menggenapi firman-Mu. Karena dengan diam, tinggal, tenang dalam hadirat-Mu, di situ letak kekuatan kami Tuhan. Tapi firman-Mu juga berkata, namun kamu enggan. Terkadang dalam kehidupan kami bergerak terlalu cepat dari Tuhan. Kami pikir itu adalah yang terbaik. Tapi hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali hanya dengan tinggal tenang. Diam dalam hadirat-Mu. Engkaulah Allah yang akan berperang bagi kami. Kami tahu kami betul-betul aman di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami dedikasikan ibadah ini sebagai ibadah yang kudus, berkenan kepadamu. Oleh sebab itu tahirkan setiap kami tanpa terkecuali. Kami yang sama-sama hadir onsite maupun kami yang hadir secara online, tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami semua diberkati Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak bisa dibedakan oleh perbedaan ruang, bahkan zona waktu sekalipun. Kami tahu kami akan menikmati pengajaran dari Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami cinta. Kami alaskan doa ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk. Thank you so much, present worship. Haleluya, shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, amin. Salam sehat buat kita semua. Selamat memasuki bulan baru di bulan Juni yang ternyata adalah jika dibagi dengan semester, ini adalah bulan terakhir dari semester 1 tahun 2023. Tidak terasa begitu cepat berlalu, bulannya baru tapi masuk bulan terakhir di semester pertama. Saya kangen sekali bertemu dengan jemaat, kangen banget. Setelah saya masuk dalam sabbatical 40 hari. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya, kemana sih kok Gina ngilang gitu ya. Bukan ngilang, saya masuk dalam sabbatical 40 hari bersama-sama dengan Tuhan sejak 25 Maret sampai dengan 3 Mei 2023. Namun karena setelah itu saya ada pergi keluar kota, jadi rasanya udah lama sekali gak hadir di tempat ini. Rasanya gimana Gina? 40 hari saya puasa dari sosial media yang paling berat. Gak buka sosial media 40 hari itu rasanya meriang, ya, gak nyaman karena hampir setiap hari terbiasa update karena saya sedang mentoring dari beberapa anak-anak youth dan ternyata untuk 40 hari away dari sosial media untuk detox itu gak mudah.
Saya juga sabbatical dari kegiatan pelayanan saya dan juga kegiatan pekerjaan saya sebagai profesional di marketplace. Gak mudah karena seharusnya sabbatical itu alone but not lonely, tapi ternyata nyepi bersama dengan Tuhan, saya sungguh kesepian. Hari ini saya mau katakan gak ada satu orang pun yang kebal, termasuk hamba-hamba Tuhan. Ketika masuk dalam sabbatical 40 hari, tidak ke mall, tidak nonton, di rumah, saya beribadah online di rumah. Kenapa? Karena saya betul-betul pengen ada waktu bersama dengan Tuhan. Simply karena setiap kali saya pergi ke satu gereja, umumnya sudah banyak teman yang kenal, jadi umumnya disuruh duduk di depan gitu ya, padahal pinginnya di belakang gitu, diam gitu. Tapi karena banyak kenal, jadi akhirnya saya memilih untuk online di rumah hanya pada saat masa sabbatical. Saya goyang di masa sabbatical, rasanya tuh aduh luar biasa Tuhan, rasanya tuh sepi, kesepian luar biasa, sedihnya itu nggak nangis itu 10 hari nggak berhenti-berhenti, merasa hidup itu unworthy, nggak layak di hadapan Tuhan. Ternyata selama ini saya sedang ngumpet di balik sibuknya jadwal. Di situ saya belajar, ternyata ada perbedaan besar antara rutinitas dan disiplin. Kalau rutin adalah kita melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi belum tentu ada kemajuan. Kita melakukannya mungkin karena tekanan dari luar, karena tekanan dari keadaan, karena tekanan dari orang lain. Tapi kalau ditanya rajin nggak rajin, rutin nggak melakukannya rutin. Berbeda dengan disiplin. Kalau disiplin kita terus-menerus melakukannya dan mengalami pertumbuhan. Artinya kita punya goal yang jelas, kita mengalami pertumbuhan ketika kita melakukan hal yang sama. Pertanyaan saya simpel hari ini. Apakah kita rutin beribadah atau kita disiplin beribadah? Apakah kita rutin baca firman Tuhan atau kita disiplin membaca firman Tuhan? Saya percaya kalau kita masuk dalam kedisiplinan, kita akan mengalami peningkatan-peningkatan dalam kehidupan kita. Amin. Terkadang yang dilakukan itu tipis sekali perbedaannya, tapi kita sedang terjebak di sana. Oleh sebab itu saya masuk dalam sabbatical sejenak, 40 hari. Buat saya lama sekali rasanya, saya belum pernah melakukannya. Ini adalah sabbatical pertama 40 hari yang saya lakukan sepanjang usia 50 tahun. Biasanya saya lakukan 3 hari, paling lama 7 hari. Itu aja rasanya udah gak terlalu betah. Tapi waktu melakukan 40 hari, saya menemukan diri saya yang begitu fragile, begitu mudah pecah. Dan di situ saya bersyukur ternyata di dalam kesepian saya tersebut, padahal saya bersama-sama dengan Tuhan. Lahirlah lagu Apa Adanya. Yang tadi Anda nyanyikan. Lagu Apa Adanya itu lahir dari hati. Ketika saya 40 hari nangis sama Tuhan, melihat keadaan saya, menemukan diri saya kembali di dalam Tuhan, keluarlah lagu ini Apa Adanya. Terjadinya triggernya adalah ada satu kejadian besar di keluarga saya. Ingat ya, berdoa yuk buat hamba-hamba Tuhan yuk, kami semua ini gak ada yang kebal. Kami ini open target. Ketika kami berdiri di mimbarnya yang kudus, kami ini open target. Anda duduk menghadap ke sini, kami itu satu-satunya yang berdiri ngadap sana. Termasuk present worship. We are all open target. Karena ketika ada satu orang yang jarang ke gereja jatuh di dalam Tuhan, gak terlalu signifikan untuk impactnya. Tapi ketika ada satu hamba Tuhan yang sudah bicara banyak tentang Tuhan, open target, dipanah sama iblis, kena. Amazing. Saya beruntung sekali ketika saya terpaksa masuk. Saya tuh terpaksa masuk ke sabbatical, kalau enggak saya gak merasa perlu. Di situ ketika saya masuk, panah-panah tuh ya bukan dari depan Bapak Ibu. Kalau panah-panah dari depan saya udah pasang shield saya udah pasang tuh yang namanya perisai iman. Ternyata panahnya dari belakang. Begitu kena dari belakang oleng. Merasa diri gak berharga. Sempat ada masuk dalam pemikiran saya, apakah saya akan melanjutkan melayani Tuhan atau tidak. That's the moment saya bilang gak bisa, saya harus ambil sabbatical. Ambil sabbaticalnya itu mendadak tapi sejenak. Makanya tanggal 2 April yang lalu seharusnya saya berbicara di tempat ini, saya mau minta maaf sama jemaat. Saya nggak bisa berbicara karena pada saat itu badai terbesar terjadi dalam kehidupan saya. Saya minta izin sama GBI PRJ. Saya bilang izin untuk saya nggak melayani. Tapi udah diumumin Bu, saya tahu. Dan itu nggak nyaman buat saya. Tapi saya nggak bisa merasa layak berdiri
di mimbarnya yang kudus untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya mau minta maaf ya. Dan saya mau minta maaf kepada jemaat, makanya hari ini lagu yang lahir berjudul Apa Adanya yang tadi Anda nyanyikan di awal, saya dedikasikan buat Bapak dan Ibu sebagai permohonan maaf saya. Maaf ya. Ini bukan contoh yang benar untuk membatalkan sebuah pelayanan. Tapi di situ saya belajar banyak. Lagunya tuh apa adanya. Makanya judul hari ini dalam sepanjang khotbah adalah apa adanya, datang ke Tuhan. Gak ada lagi topengnya, gak ada lagi kekuatan dirinya, tapi datang ke Tuhan betul-betul apa adanya. 40 hari itu saya rentan sekali, sangat amat rentan. Makanya hari ini kita sepanjang hari belajar dengan satu judul apa adanya. Memang harus masuk dalam kerentanan. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah jelas menyatakan di dalam Yohanes 2 ayat 25 gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan gak ada satu manusia pun yang kebal. Kenapa saya cerita ini sama Anda? Supaya apa yang saya alami jangan perlu Anda alami, belajar dari kesalahan saya. Bapak Ibu mengambil sabbatical itu bisa by force atau by will. Yang saya ambil kemarin by force. Udah gak bisa saya, udah terpaksa sekali saya ambil. Seandainya saya secara sadar mengambilnya sebelum hal besar terjadi, saya percaya tidak begini hasilnya. Tapi ada satu hal yang saya pelajari yang semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Lagu Apa Adanya ini lahir dari hati, suara hati yang terus menyembah Tuhan selama 40 hari. Dan datang ke Tuhan tuh gak ada yang tersembunyi, apa adanya. Yohanes 2 ayat 25, kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Lahirlah lagu ini ketika saya ada dalam kesesakan. Kesesakan di dalam pelayanan loh ya, saya tidak meninggalkan Tuhan sama sekali. Saya cinta Tuhan dan saya cinta pekerjaan Tuhan. Rasanya hidup saya tuh gak berarti kalau saya gak melayani Tuhan. Tapi lagu ini lahir ketika saya nangis, bayangin Bapak Ibu 40 hari melankolis terus saya. Nangis, datang ke Tuhan apa adanya, saya pertama kali minta dipulihkan Tuhan. Saya bilang Tuhan pulihkan aku, pulihkan aku, pulihkan aku. Dan di situ Tuhan bicara banyak, Gina kamu gak bisa minta dipulihkan. Sebelum kamu aku ajar dulu. Hidup adalah pilihan, mau diajar Tuhan atau mau dihajar Tuhan. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 berkata bahwa anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, firman Tuhan katakan. Saya memilih untuk diajar Tuhan. Saya rubah, iya ya Tuhan nyanyi, iya ya 50 tahun saya gak pernah menciptakan lagu, saya gak pernah menciptakan lirik dan melodi, gak pernah, nyanyinya pas-pasan. Iya ya, berarti kalau gitu sebelum dipulihkan kita harus diajar Tuhan. Tuhan ajar aku Tuhan. Aku gak mau dihajar Tuhan. Gak usah ditambahin huruf H. Aku maunya diajar sama Tuhan. Tuhan bilang ini, aku gak bisa mengajar kamu kalau kamu gak spend time denganku. Kalau kamu gak bayar harga untuk bersama-sama dengan aku gak bisa ajar kamu. Dan sebelum kamu diajar, kamu harus rela dituntun Tuhan. Hah? Saya rubah lagi, berarti saya gak boleh minta dipulihkan. Minta terlebih dahulu dituntun Tuhan. Lalu kemudian diajar Tuhan, baru dipulihkan Tuhan. Siapa di sini pernah menuntun anak kecil? Ketika Anda menuntun anak kecil, Anda tahu mau bawa dia ke tempat mana, betul? Ketika Anda menuntun anaknya, paling sebel kalau itu anak meronta, betul? Sebelnya luar biasa, udah meronta-meronta, susah. Kita udah mau buru-buru sampai ke satu tempat, dia meronta. Belum lagi kalau dia lihat hal yang lain yang lebih menarik. Anak itu akan melepaskan pegangan kita dan lari ke satu tempat. Apa yang dilakukan ibu atau ayah yang mengandeng anaknya? Ketika anak itu melepaskan tangannya, ya udah nggak apa-apa, udah hilang-hilang lah sekalian, nggak apa-apa saya mau pulang. Apakah itu yang dilakukan? Orang tuanya akan berhenti. Kalau dia terlalu jauh, orang tuanya akan mundur mengejar dia. Demikian pula Tuhan. Pada saat kehidupan kita sok tahu bukan apa adanya. Kita pikir kita lebih tahu, kita pikir di sana lebih baik, di sana lebih cepat jalannya. Tuhan terpaksa harus berhenti dan menghampiri Anda. Kalau hari-hari ini ada di antara kita yang berkata, Tuhan kok aku gak mengalami percepatan ya Tuhan. Tuhan kok aku mengalaminya sepertinya lambat ya Tuhan. Coba cek tuntunannya. Apakah engkau melepaskan tangannya? Karena saya percaya Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya atas kita. Amin. Apakah kita berontak dalam kehidupan? Apakah kita sok tahu dengan jalan yang kita pikir lebih baik dari jalannya Tuhan? Lalu di situ saya berkata, Tuhan, aku mau datang apa adanya. Inilah hidupku Tuhan. Pikiran dan perasaanku
aku serahkan kepadamu sehingga 3 elemen ini bersatu. Tubuh, jiwa, dan roh menyembah Tuhan. Nah, saya percaya ketika orang sudah dituntun Tuhan, diajar Tuhan dan dipulihkan Tuhan, saya percaya hidupnya akan diisi dengan hal-hal yang meluruskan jalannya kepada apa yang Tuhan mau. Dan itu menjadi subtema kita sepanjang hari ini, ada 4 ibadah. Tadi pagi kita sudah bicara sama-sama, sudah belajar sama-sama bahwa apa adanya adalah memberikan hidupmu bagi Tuhan. It's your life. Yang pertama tadi di ibadah 1 jam 7 pagi, setelah kita dituntun, diajar, dipulihkan Tuhan, otomatis orang yang sudah dipulihkan akan reevaluate, akan menilai kembali kehidupannya, memberikan penilaian kembali. Saya memberikan penilaian kembali kepada hidup saya. Apakah selama ini yang saya lakukan hanya rutinitas pelayanan, atau yang saya lakukan adalah disiplin dalam melayani Tuhan? Apakah yang saya lakukan adalah rutinitas doa fajar atau yang saya lakukan adalah disiplin doa fajar? Apakah yang saya lakukan adalah disiplin baca firman Tuhan atau rutinitas baca firman Tuhan? Bapak Ibu, saya mau katakan aktivitasmu, kerohanian ya, aktivitas kerohanianmu tidak linear dengan keintiman. Ulang ya. Banyaknya aktivitas rohanimu tidak serta-merta linear menjadi sama dengan keintiman. Orang yang banyak aktivitasnya belum tentu ada dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Apalagi yang gak ada aktivitas rohaninya sama sekali. Oleh sebab itu saya masuk dalam sabbatical. Yang kedua, pada saat kita sudah reevaluate, kita akan masuk di dalam revitalize. Revitalize artinya kita menggiatkan kembali. Kalau kita sudah menilai kembali kehidupan kita di ibadah 2 ini, kita mau belajar bagaimana kita menggiatkan kembali kehidupan kita. Karena roh kita harus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Setelah kita revitalize yang nanti kita akan sama-sama pelajari, kita akan selaraskan. Ibadah yang ketiga adalah realign, menyelaraskan kembali dengan yang Tuhan mau. Bukan dengan yang kita pikir baik, tapi dengan yang Tuhan mau. Lalu kemudian setelah dia selaras di ibadah yang kelima di jam 16.30 kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menata kembali. Bukan satu kebetulan. Saya mulai kembali melayani di GBIPRJ tanggal 4 Juni memasuki bulan baru di semester akhir adalah untuk kita mempersiapkan diri memasuki semester kedua bulan Juli sampai dengan Desember. Supaya ketika kita memasukinya dan menjalankannya sampai 2023, kita tuh udah benar di hadapan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Nah, oleh sebab itu saya kasih sinopsisnya ya, yang ibadah 1 supaya Anda gak ketinggalan. Di ibadah 1 kita sama-sama tadi belajar jam 7 pagi tentang menilai kembali. Yaitu tentang berhenti sejenak, masuk sabbatical, menilai kembali apakah kita masih menginginkan hal yang sama dalam hidup. Kalau kita masih menginginkan hal yang sama dalam hidup, lakukan dengan sukacita. Tidak ada keluhan dalam hidupmu. Tapi kalau kita rasanya udah gak harus melakukan yang rutin deh. Saya gak mau lagi terjebak dalam rutinitas, tapi saya mau melakukannya untuk kedisiplinan. Karena kedisiplinan akan membawa kepada kemajuan, rutinitas akan membawa kepada stagnan. Karena menjalankan hidup apa adanya bukan berarti kita asal hidup. Dan kita sama-sama tadi sudah belajar dalam ratapan 3 ayat yang ke-40 sampai dengan 41. Saya mau kita baca sama-sama ya firman Tuhan ya. Karena firman iman timbul dari pendengaran akan firman. 3, 2, 1. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan berpaling kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memeriksa dan menyelidiki hidup kita kalau kita nggak mengambil momen bersama dengan Tuhan? Makanya saya ambil sabbatical, di dalamnya saya refresh. Kenapa refresh? Karena udah gak fresh lagi. Jumlah pelayanan yang bertumpuk, jumlah pekerjaan yang bertumpuk menyebabkan saya masuk dalam rutinitas. Di situ saya belajar satu dimensi kerohanian yang baru, bukan itu yang Tuhan mau. Untuk rest, apabila Anda melakukan sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan, ketika Anda melakukannya Anda berpikir untuk istirahat. Siapa yang pernah melakukan itu? Lagi pelayanan, berpikir aduh enak ya ntar jam 6 sampai rumah mau istirahat. Itu berarti kita sudah butuh rest. Ketika Anda sedang mengerjakan pekerjaan di kantor berpikir untuk istirahat. Sampai rumah nggak bisa tidur, ayo jujur di hadapan Tuhan. Itu berarti Anda sudah butuh rest. Yang ketiga, Anda butuh refocus. Apa sih sebetulnya yang harus Anda lakukan? Choose your battle wisely. Pilihlah pertempuranmu dengan bijak.
Gak semua hal itu harus diladenin. Gak semua hal harus diperangi. Iblis itu cara kerjanya adalah membuat Anda dan saya sibuk. Kalau Anda baca Alkitab, pertempuran itu pasti punya formasi, betul? Gak mungkin jenderal ditaruh di depan, gak mungkin. Pasti ada layer depan, mungkin masih pakai batu modelnya. Layer kedua sudah mulai pakai pedang, layer ketiga mulai pakai panah, layer keempat mulai pakai batu dan api, layer kelima pasukan berkuda, layer keenam baru masuk jenderalnya. Choose your battle wisely. Kalau Anda sudah berperang di barisan paling depan, Anda sudah keringetan, sudah capek, energimu sudah habis. Anda juga mau ikut-ikutan di layer kedua, Anda juga sudah lebih capek lagi. Masuk dalam peperangan layer 3, Anda masuk lagi. Layer 4, layer 5, jenderal dari musuh Anda masih kuat. Anda udah babak belur karena FOMO, fear of missing out. Gak semua hal dalam hidup kita harus kita ambil. Gak semua hal harus kita lakukan. Disitulah pentingnya buat kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Bapak Ibu, baru kita berpaling kepada Tuhan. Saya tadi minta izin sama multimedia untuk menayangkan ini kembali yang di ibadah pertama tapi dengan cepat. Pada saat Anda sudah melihat bobot beratnya doing for God, melakukan untuk Tuhan jauh lebih berat daripada being with God, berada bersama dengan Tuhan, it's time for you to get sabbatical. Sabbatical itu apa sih? Sabbatical itu adalah berhenti sejenak, bukan berhenti selama-lamanya. Berhenti sejenak untuk memeriksa dan menyelidiki. Diambil dari mana sih istilahnya? Istilah sabbatical leave itu dalam sebuah university, kalau pengajarnya sudah mengajar terus-menerus selama 7 tahun, dia diizinkan untuk sabbatical leave selama 1 tahun. Liburnya berapa lama? Setahun. Dari kerja 7 tahun, liburnya setahun. Itu alkitabiah loh. 7 hari bekerja. Dalam 7 hari harus ada 1 hari sabat, hari perhentian, betul? Nah, untuk apa dia libur? Bukannya dia vakansi nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia mengajarkan hal yang sama kepada mahasiswanya, hanya beda angkatan. Dia tidak bertumbuh karena dia sedang stagnan dalam rutinitas mengajarnya. Dia harus pindah dari kategori rutinitas kepada kategori disiplin. Maka diizinkanlah dia 1 tahun untuk libur dari pekerjaannya dan kuliah lagi. Jadi sabbatical leave fungsinya adalah untuk belajar lagi, upgrade diri. Kalau Anda masuk dalam sabbatical hanya untuk nggak melakukan apa-apa dan malas-malesan, that's not sabbatical. Sabbatical itu untuk Anda bayar harga lagi, untuk Anda belajar lagi, untuk Anda memindahkan diri Anda dari rutinitas kepada disiplin rohani. Nah, oleh sebab itu ada tanda sebetulnya kalau Anda udah mulai perlu sabbatical. Anda sudah mulai overthinking, apa-apa dipikirin berlebihan. Anda sudah mulai overdoing, apa-apa dilakukan berlebihan. Semua battle ikutan. Akhirnya ketika kita harus menghadapi yang besar di sana, kita kehilangan energi, kehilangan kekuatan. Overreacting, semua-muanya serba tersinggung. Kalau hari-hari ini belakangan sudah banyak tersinggungnya, sudah banyak keluhannya, padahal melayani Tuhan, you better get your sabbatical. Udah waktunya. Bisa dilihat dari apa sih Gina yang namanya overthinking, overdoing, overreacting? Suka lupa hari sama tanggal. Siapa di sini yang suka lupa hari sama tanggal? Ini tanggal berapa sih hari ini sih? Pernah nanya itu? Ya, gak usah angkat tangan deh, dari senyumnya aja walaupun pakai masker ya, kelihatan kok. Ini hari apa sih sekarang? Ada yang pernah nanya itu? Lupa, tahu-tahu udah hari Sabtu ya gitu. Yang kedua, Anda makan sambilan. Anda tidak pernah makan konsentrasi dengan makanan Anda. Anda mulai makan sambil nonton, makan sambil baca, makan sambil nelpon, makan sambil nulis, makan sambilan. You need to get rest. Coba saya tanya ya, menu apa yang Anda makan 3 hari lalu? Kalau kita nggak ingat apa yang kita makan 3 hari lalu, mungkin karena kita nggak fokus sama makanan kita. Mungkin karena kita sedang lakukan makan sambilan. Yang ketiga adalah sudah mulai multi screen. Jangan main-main dengan adanya COVID kemarin digital ya. Sudah mulai sini handphone, sini iPad, situ layer lagi pakai laptop, 2 lagi laptopnya, yang satu ikut Zoom doa fajar, yang satu ikut Bible studio, rohani luar biasa ya. Dengar dengan baik, aktivitasmu yang banyak hadir dimanapun juga tidak linear dengan keintiman.
Udah gitu satu laptop masih bisa diklik lagi, isinya multiple windows. Who knows? Gak ada yang tahu, cuman Anda yang tahu sama Tuhan. Nah oleh sebab itu kalau Anda sudah mulai multi screen dan punya perasaan selalu pengen istirahat, lebih baik Anda ambil sabbatical. Hidup adalah pilihan, by force atau by will. Saya sudah mengalaminya by force. Ketika terjadi panah besar di dalam keluarga saya, itu saya oleng Bapak Ibu, shield saya di sini aman. Saya tahu saya harus jaga hidup saya, shield saya di sini aman, gak kena saya kalau sama orang lain. Tapi saya lupa mengcovernya di belakang. Karena kesibukan, karena begitu banyak things that I'm doing for God loh ya, gak main-main ini, saya gak lakukan buat orang lain. Tapi jadwal begitu numpuk, saling selip-selipan udah gak ada lagi. Karena saya ngerasa gak bisa kalau nolak pelayanan, hidupku itu untuk melayani Tuhan. On top of that saya adalah profesional, saya juga punya training-training di luar. Jadi itu rasanya aduh waktu tuh 24 jam gak pernah cukup buat saya. Ketika itu saya lakukan, yang saya kendorkan adalah mesbah keluarga. Karena saya merasa kita semua sudah melayani Tuhan. Jangan berani-berani kendorkan mesbah keluarga. Karena saya merasa saya ikut doa fajar. Saya merasa saya ikut untuk ibadah lainnya. Saya merasa hidup saya adalah ibadah. Jadi might as well, ya udah mesbah keluarga kan udah pada ibadah. Begitu kendor panahnya masuk luar biasa. Kena panah oleng Bapak Ibu. Merasa hidup gak berarti, hampir berhenti untuk melayani. Tapi hari ini saya mau datang ke Tuhan apa adanya. Inilah hidupku Tuhan. Inilah pikiranku, inilah perasaanku Tuhan. Gak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kenapa? Kita harus telanjangi iblis. Iblis akan buat Anda sibuk. Iblis akan buat saya sibuk. Memasuki 2023 kita mengejar ketinggalan kita bekas COVID kemarin. Hati-hati jangan sampai jatuh di sana. Nah oleh sebab itu kita masuk di dalam revitalize di ibadah yang kedua. Apa sih maksudnya revitalize? Revitalize itu adalah menggiatkan kembali. Saya kasih gambar mobil ya. Mobil yang sudah begini disuruh ngebut nggak bisa sih. Kalau lihat dari bodinya aja mungkin mesinnya bagus masih bisa. Tapi umumnya dia ya body sama dengan mesin lah ya kurang lebih. Maka Anda harus menggiatkan kembali, harus menghidupkan kembali. Revitalize itu sama dengan revive. Kalau Anda tahu bahasa revive adalah untuk dihidupkan kembali. Makanya KKR besar itu bilangnya revival, betul? Ya. Bagaimana kehidupan kita untuk bisa dihidupkan kembali? Kita baca sama-sama Mazmur 115 ayat yang ke-25. 3, 2, 1. Jiwaku melekat kepada debu. Suruh apa? Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Hidupkan aku bukan sesuai dengan scheduleku yang kelihatan orang makin sibuk kayaknya makin bagus. Bukan. Tapi hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saya tuh belajar banget di dalam tahun Rise Up and Be Victorious. Rise Up, kemarin ini saya sempat bilang hanya dapat diberikan kepada orang yang di bawah. Rise Up baru cocok. Tapi ternyata kata bangkit di sini, kata rise up di sini bukan hanya diberikan kepada orang yang di bawah, tapi juga kepada orang yang tidur. Mungkin Anda gak di bawah posisinya. Waktu saya mengambil sabbatical, saya tidak merasa diri saya di bawah. Saya merasa saya sedang dipakai Tuhan luar biasa. Saya sedang merasa saya dipakai Tuhan di marketplace luar biasa. Sampai gak punya waktu. Saya merasa gak di bawah sama sekali. Mohon maaf saya harus sampaikan, keuangan saya sedang tidak di bawah. Kesehatan saya sedang tidak di bawah. Saya dalam keadaan full, prima, memberikan yang terbaik. Di situ kena panahnya. Saya mau kasih tahu hati-hati, mungkin kita tidak sedang di bawah, kita tidak sedang jatuh. Ternyata rohani kita sedang tidur. Jumlah aktivitasmu tidak linear dengan keintimanmu, ngeri banget Bapak Ibu. Ngeri banget. Makanya kita baca sama-sama. Saya baru ngerti, kata bangkit dan menjadi pemenang itu betul-betul Tuhan mau dari keseluruhan kehidupan kita. Kita baca ya sama-sama Efesus 5 ayat 14. 3, 2, 1. Karena itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan disuruh bangun dari tidur. Karena dengan hanya bernafas saja belum tentu berarti hidup. Are you alive or just breathing? Anda benar-benar hidup apa cuma napas doang? Napas juga hidup sih.
Cuman kita nggak giat di dalam Tuhan, makanya perlu yang namanya revitalize. Ternyata ayat ini, bangunlah hai kamu yang tidur, wake up sleeper dalam bahasa Inggrisnya, itu begitu dibuka yang tidur menggunakan bacanya katyudo dari bahasa aslinya. Katyudo bukan hanya bicara tentang orang yang tertidur, tapi dia punya metafor. Metafor itu adalah kiasan atau perumpamaan. Yang artinya adalah bangunlah orang-orang yang mudah menyerah pada celah dan dosa. Disuruh bangun tuh. Rise up and be victorious untuk orang yang mudah menyerah di 2023. Rise up and be victorious untuk orang-orang yang selalu buka celah pada dosa. Gak harus Anda ada di bawah. Tapi Tuhan mau bersihkan kita luar biasa di tahun ini. Amin. Lalu kemudian juga dikatakan katyudo adalah orang yang sudah menjadi acuh tidak acuh pada keselamatan seseorang. Bagaimana dia punya hati dengan keselamatan seseorang, orang schedule-nya aja udah penuh banget. Kalau schedule-nya penuh banget, dengar dengan baik, toleransinya akan turun. Kalau dia berlari dengan cepat, ada orang yang berlari lama, dia akan tinggalkan, toleransinya turun. Tapi atas nama pelayanan, tapi atas nama betul-betul produktif di dalam Tuhan. Nah oleh sebab itu kita diingatkan kembali, bukankah kita minggu lalu sudah sama-sama memperingati Pentakosta? Kita sudah diberikan strength, power, ability untuk performing miracles di dalam kehidupan kita. Kisah 1 ayat 8 kita baca dengan cepat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Artinya amanat agung menjadi yang utama atas tujuan dari kuasa itu diberikan kepada kita. Amin. This is your battle. Ini dia nih. Ini dia jenderal ketemu jenderalnya. Kuasa sudah diberikan supaya aku sudah terima Roh Kudus di dalam hidupku, aku akan jadi saksi. That's the main battle. Itu dia yang kadang-kadang kita abaikan, tapi kita melakukan hal lain yang sebetulnya bukan menjadi hal yang utama. Saya percaya ketika kita sudah punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita punya DNA itu. Kata dunamis, ada DNA ya di sana ya, makanya saya tulis orang Kristen yang mengabaikan Roh Kudus itu sama seperti lampu yang tidak tercolok pada saklar. Artinya dia punya predikat sebagai orang Kristen tapi sebetulnya tidak berfungsi secara maksimal. Makanya bangun dari tidur. Nafas saja nggak cukup, bangun, hidupkan dirimu kembali, revitalize hidupmu kembali. Kita akan baca sambungannya, tadi kita baca ayat yang ke-14, kita baca ayat yang ke-15. 3, 2, 1, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Lanjut, janganlah seperti orang bebal tapi seperti orang arif. 16, kita disuruh apa ini? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, yang harus kita miliki ada 2 buat catatan kita di dalam ibadah yang kedua ini. Yang pertama adalah kita harus punya determination, kita harus punya kebulatan tekad. Kebulatan tekad untuk apa? Menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Saya taruh gambarnya di sana. Pada saat sabbatical Tuhan kembali bicara dengan begitu jelasnya. Gina menanggalkan ya, bukan didobel bajunya. Kau pernah pakai baju berwarna hitam. Dulu kita adalah anak-anak kegelapan, firman Tuhan sudah menuliskan itu. Tapi sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dinobatkan jadi anak terang. Yang Anda dan saya harus lakukan adalah buang seluruhnya 100% kebiasaan lama kita yang tidak memuliakan Tuhan. Buang bajunya. Setelah Anda buang, baru Anda kenakan pakaian yang putih. Tapi dalam kehidupan kita kadang-kadang kita nggak buang loh. Kita belum buang itu pakaiannya. Ternyata kita sedang mendobelnya. Pakai pakaian hitam tapi disuruh pakai pakaian putih, kita pakai luarnya. Sebagai outer. Outernya, kelihatannya melayani luar biasa. Dalamnya rentannya luar biasa. Hari ini kita harus punya determination itu. Yang kedua adalah determination atau kebulatan tekad hanya bisa terjadi 100% kalau kita punya dorongan motivasi yang utuh. Untuk apa sih dorongan motivasinya? Untuk setia dalam proses perubahan kita. Bukan hanya mengganti baju semena-mena atau mungkin mendobelnya, tapi setia pada proses untuk perubahannya. Istilahnya tuh bertransformasi untuk diri kita jadi lebih baik. 40 hari saya melihat diri saya ada di dalam kepompong.
Dan saya belajar banyak tentang melihat motivasi untuk betul-betul terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita udah pernah belajar ya tentang metamorfosis, betul? Metamorfosis yang kita pelajari ada dua. Satu, metamorfosis tidak sempurna, dan yang satu adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna cuman melewati 3 tahap. Yang pertama adalah telur, yang kedua adalah nimfa. Nimfa itu miniatur dari nanti dia besarnya. Baru kemudian dewasa. Contohnya apa? Kecoa. Kecoa itu tidak ada kepompongnya. Kecoa itu hanya ada telurnya, ada nimfa, mini kecoa, dan ada kecoa besar. Nah, pada saat dia hanya mengalami 3 fase, dia transformasinya, metamorfosisnya tidak sempurna. Pada saat dia tidak sempurna, yang berubah hanya bentuk dan rupanya dia. Penampilan dan bentuk yang berubah. Tapi ada metamorfosis sempurna yang mengalaminya 4 fase perubahan. 1, telur, lalu kemudian jadi ulat. Setelah jadi ulat, nggak mungkin jadi ulat besar. Paham maksud saya? Nggak bisa dia dari telur jadi ulat. Mestinya kan kalau tidak sempurna jadi ulat besar. No, dia masuk dulu dalam rahasia kepompong, baru kemudian dia keluarnya nggak jadi ulat besar. Dia keluarnya sudah jadi kupu-kupu. Makanya transformasi sempurna itu bukan cuman rupanya yang berubah atau penampilannya yang berubah, bukan cuman bentuknya yang berubah, ditambahin satu lagi. Perilakunya berubah. Dulu merayap sebagai ulat, setelah jadi kupu-kupu, saya nggak pernah lihat seumur hidup kupu-kupu merayap. Yang saya lihat kupu-kupu itu terbang. Rahasianya adalah setia pada proses di dalam kepompong. Anda browsing ya, jemaat zaman sekarang itu kebenaran dari berita yang disampaikan itu langsung di browsing. Bener gak sih yang diomongin gitu ya? Nanti kalau browsing dengan kata kunci imaginal disk atau cakram imajinasi. Si kupu-kupu itu bisa jadi kupu-kupu karena si ulat tadi dia masuk dalam kepompong. Saya berpikir di dalam kepompong ulatnya itu menumbuhkan sayap, dari sayap kecil, sayap besar, lama-lama jadi besar, lama-lama jadi kupu-kupu. Saya pikir badannya tetap ulat tapi ditambahin sayap oleh Tuhan. No, ternyata yang namanya rahasia kepompong di dalamnya dia harus melelehkan dirinya, mengeluarkan enzim asidik, asam, sehingga menyebabkan badannya itu luntur semuanya jadi cairan. Disebutlah dia caterpillar soup. Soup dari si caterpillarnya, dari si ulatnya. Udah gak ada bentuknya di situ. Tapi dia masih menyimpan cakram imajinasinya untuk dia jadi kupu-kupu. Cakramnya dia simpan, badannya sudah meleleh, egonya sudah meleleh. Dan itu mematikan, makanya dia udah gak ada bentuk sama sekali. Tapi seiring waktu, makin lama dia membentuk dirinya sebagai kupu-kupu. Saya baru ngerti itu ternyata perlindungan yang sempurna ya. Pada saat kepompong itu sedang membentuk kupu-kupu, dia bisa saja dimakan oleh serangga lainnya. Kenapa dia gak dimakan oleh serangga lainnya? Serangga lainnya punya trauma terbesar untuk ketemu cakram imajinasi ini, ketemu sama enzim yang mematikan itu. Kupu-kupu lain pun kalau ketemu kepompong, perhatikan perangainya. Saya minggu lalu sampai pergi ke Butterfly Garden loh, untuk memperhatikan perangainya. Paling takut kupu-kupu ketemu kepompong lainnya, karena dia punya trauma kehidupan masa lalu. Kita manusia gak punya trauma kehidupan masa lalu. Masih berani balik pakai baju yang hitam. Berbeda sama kupu-kupu, dia udah gak mau lagi ada dalam kehidupan dia yang lama. Dia sudah mau berubah perilaku, dia sudah mau berubah rupanya supaya jadi lebih baik. Setahu saya kupu-kupu itu kalau anak saya ya ketemu kupu-kupu itu dikejar sama anak saya. Anak saya yang kedua ini memang demen banget sama kupu-kupu. Kalau ketemu tuh bisa dia kejar, dia ambil, saya masih rada gak berani pegangnya. Dia akan ambil dan dia akan bilang ini, so cute. Bilang gitu anak saya. Pertanyaan saya, kalau dia lihat kecoa kira-kira gimana? Mungkin gak dia lihat kecoa, so cute? Gak mungkin. Kecoa tuh nasibnya diginin. Bam, betul? Maaf ya, kalau metamorfosis kita, perubahan kita gak sempurna di dalam Tuhan. Kecoa tetap kecoa, cuman beda kecil sama gede, ujung-ujungnya demennya di sampah. Beda sama kupu-kupu. Dulu dia di daun,
dia pindah ke bunga. Dia pindah ke nektar yang manis, yang membuat dia jadi bisa hidup. Bagaimana dengan perilaku kita? Sudahkah kita mengalami metamorfosis sempurna? Setahu saya kupu-kupu itu kalau dikoleksi mahal harganya, betul? Apakah di sini ada yang mau koleksi kecoa? Angkat tangan tinggi. Nggak ada ya. Dan waktu kemarin sempat pergi di Singapura itu ada butterfly garden. Sampai dibuatin loh taman untuk kupu-kupu. Karena begitu indah luar biasa, baik prosesnya maupun wujudnya. Siapa yang mau pergi ke taman kecoa? Nggak mau ya. Makanya hidup kita kalau kita nggak berubah seutuhnya, kita sama dengan, ya terima kasih buat kejujuran Bapak Ibu sekalian. Ya, sorry ya, kehidupan kita dibayarnya mahal loh di atas kayu salib. Untuk itu mari sama-sama mengalami metamorfosis sempurna di dalam hidup. Saya berikan tulisan ini untuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Seperti ulat yang mengalami transformasi sebagai kupu-kupu hanya dapat terjadi bila ia setia pada perjalanan prosesnya. Dan setelah menjadi kupu-kupu, dia tidak lagi bisa dan tidak akan mau lagi untuk menjadi ulat kembali. Yuk baca dengan keras di bawah. Masa sebagai ulat sudah lewat. Kini sayapmu sudah siap terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Jalani progres, cintai proses dan jauhi protes. Lihat dirimu kembali, reevaluate, lihat dirimu kembali, revitalize, giatkan kembali untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Anda dan saya punya satu rahasia untuk Anda giat kembali. Bayar kepompongmu, bayar sabatikalmu, bayar melelehkan egomu di dalam Tuhan. Supaya engkau dibawa naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati untuk perjamuan kudus. Waktu kita menerima perjamuan kudus, biarlah kita sama-sama diingatkan kembali, dikuatkan kembali, dan kita mau datang kepada Tuhan apa adanya. Mau bilang sama Tuhan, Tuhan inilah hidupku Tuhan. Pikiranku, perasaanku, semuanya aku serahkan kepadamu. Ketika Anda serahkan pikiran dan perasaan, saya percaya perkataan dan perbuatan akan otomatis mengikuti. Maka datanglah kepada Tuhan apa adanya. Mari naikkan pujian ini. Saat ku datang apa adanya. Lagu ini untuk Anda Bapak Ibu. Inilah hidupku Tuhan, pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh jiwa dan roh menyembahmu. Saat ku datang apa adanya, inilah kami Tuhan, inilah pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh jiwa dan roh menyembahmu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan. Ambil momen 1 menit ini untuk Anda introspeksi. Maukah Anda di-revitalize sama Tuhan, digiatkan kembali? Hanya ada satu cara, Anda harus tanggalkan sepenuhnya.
kehidupan lamamu, kebiasaanmu, perilaku lamamu. Sebab metamorfosis dalam hidupmu, motivasimu sempurna. Engkau harus bayar harga. Sekalipun sakit, harus bayar harga. Harus melelehkan egomu, ini hidupmu tapi ini bukan tentang dirimu, ini tentang Tuhan dalam hidupmu. Memang engkau diberkati dalam pekerjaanmu, tapi ini bukan tentang pekerjaanmu. Tapi bagaimana engkau pakai pekerjaanmu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini bukan tentang melayani pelayanannya, pekerjaannya. Tapi tentang being with God all the time. Tentang bersama-sama dengan Tuhan, melampaui sekedar doing it for God. Kalau Anda merasa selalu lelah, kalau Anda merasa Tuhan terlalu banyak keluhan dalam hidupku Tuhan. Tuhan, aku selalu mengeluh capek, aku selalu mengeluh Tuhan atas kejadian dalam hidupku. Ini adalah saatnya untuk Anda berkata, revitalize me Lord. Jadikan aku, hidupkan aku kembali Tuhan. Bukan sekedar pulihkan tapi minta diajar, minta dituntun Tuhan. Bawa pikiranmu, bawa perasaanmu. Mungkin ada di sini yang pernah berkata, Tuhan engkau ada gak sih? Kalau engkau orangnya pernah bertanya-tanya, Tuhan sebenarnya engkau ada gak sih bertobat? Tuhan selalu ada bersama denganmu. Kalau sampai ada yang keluar dari mulutmu berkata, Tuhan haruskah aku percaya, bertobat, tarik kembali perkataan itu di hadapan Tuhan. Hormati hadirat Tuhan dan katakan, Tuhan itu aku orangnya. Aku pernah meragukan engkau Tuhan. Aku minta ampun Tuhan Yesus. Ini aku datang apa adanya. I don't want to look good, I just want to be real di hadapan Tuhan. Aku gak mau kelihatan supaya bagus depan manusia. Aku mau datang apa adanya Tuhan. Inilah hidupku, inilah perasaan rentanku, inilah pikiran jahatku. Aku taruh ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuntun aku, ajar aku Tuhan. Sehingga hidupku dipulihkan, mengalami metamorfosis sempurna. Perilakuku baru di hadapan-Mu. Dan aku tidak lagi tidur. Tapi aku bangkit dan menjadi umat yang berkemenangan. Ini aku Tuhan. Apa adanya. Apa adanya Tuhan. Saat ku datang apa adanya. Bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan. Hidupku Tuhan. Serahkan pikiranmu, serahkan perasaanmu sama Tuhan. Ku serahkan padamu, tubuh, jiwa dan roh menyembahmu. Saat ku datang apa adanya, ini hidupku Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh, jiwa dan roh menyembahmu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan tuntun aku Tuhan. Aku mau diajar sama Tuhan. Iralabaya si karalamo, iralabaya se, iralamo, iralabaya si. Pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan untuk perjamuan kudus. Tuhan, ku berikan yang terbaik. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya persilahkan duduk sebentar. Setelah kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan, firman ini akan dimeteraikan lewat persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu, adakah di antara saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, boleh angkat tangannya, supaya nanti dilayani oleh para pelayan di tempat ini. Sudah semuanya? Perlu saya ingatkan bahwa perjamuan kudus adalah sebuah sakramen. Dari kata sakramento, itu tanda dari surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Maka di dalam gereja GBI hanya ada 2 sakramento, yaitu perjamuan kudus dan baptisan. Yesus melakukan dua-duanya, sebab ini yang dibawa dari surga untuk dilakukan bagi gerejanya. Nah, menyambut perjamuan kudus, kita harus benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Dia yang kudus, Dia yang mulia, Dia yang suci, Dia yang tanpa batas itu akan bersekutu dengan hidup kita yang serba terbatas. Oleh sebab itu, supaya kita dilayakkan sehidangan dengan Tuhan, mari introspeksi diri kita. Nanti ketika kita mengangkat roti, lambang tubuh Kristus, saudara beriman, inilah bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan sakit penyakitku. Dan ketika saudara mengangkat cawan lambang anggur ini ya, lambang darah Kristus, inilah yang menyucikan hidup kita, melayakkan kita. Doa-doa kita akan betul-betul didengar oleh Bapa di surga. Dan tadi seperti Ibu Gina katakan, disempurnakan dari sesuatu yang buruk menjadi yang baik dan yang benar. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita. Kalau masih ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Jika ada sesuatu yang mungkin harusnya kau maafkan, kau ampuni belum kau lakukan, ampuni hari ini. Kalau masih ada akar pahit yang masih tertancap dalam kehidupanmu, cabut. Cabut. Kalau ada kemunafikan, buang. 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 Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Kami mau sehidangan denganmu. Ampuni gerejamu. Ampuni kami para pelayanmu. Ampuni kami. Bapa di surga, kami siap untuk sehidangan dengan Engkau. Engkau yang mengampuni kami lewat darah. Engkau yang memberkati kami lewat tubuh-Mu. Oleh sebab itu layakkan kami ya Tuhan, layakkan gerejamu, layakkan anak-anakmu. Dengan penuh ucapan syukur kami akan sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita persiapkan roti dan anggur di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Ucapkan syukur dengan bahasamu masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Camkan baik-baik. Inilah tahun 2023. Tahun untuk bangkit. Bangkit dan menerima kemenangan. Terimalah segala berkat yang disediakan Tuhan buat kita semuanya. Kesembuhan ilahi, pemulihan batin kita, pemulihan gambar diri, moralitas kita dipulihkan Tuhan, disegarkan Tuhan, dilayakkan Tuhan. Terima berkat itu, terima berkat itu, terima dalam ucapan syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Para suami di tempat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Inilah para imam, raja dan nabi dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Engkau melihat mereka. Ketika mereka mengangkat tangan, tanda bahwa Engkau akan turun tangan dalam kehidupannya. Berkati para suami tempat ini. Biar mereka mengalirkan sumber-sumber yang baik bagi keluarganya. Menjadi pahlawan bagi istri dan anak-anak mereka. Diberkatilah kehidupan mereka. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaan mereka. Diberkatilah pelayanan mereka. Para istri angkat tangan di hadapan Tuhan. Inilah para penolong yang sepadan bagi suami mereka. Inilah tiang doa yang senantiasa menopang kehidupan para suami di tempat ini. Berkati ya Tuhan. Ibarat kebun anggur, mereka menghasilkan anggur yang manis, sedap dinikmati oleh seluruh isi rumah tangganya. Sebagai ibu yang bijaksana, membesarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Berkati para ibu tempat ini. Kami percaya lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda, generasi Yeremia, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalian akan melesat kepada kesempurnaan Kristus. Masa depanmu gilang gemilang. Pekerjaan, mungkin studimu, Tuhan akan naikkan engkau menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Jaga kekudusan, hidup benar, maka engkau akan menjadi gacauan Tuhan. Menjadi saksi kemanapun kau pergi. Para single parent, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekasih jiwamu. Takkan pernah kekurangan engkau. Tuhan mencukupkan apa yang kau perlukan. Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan. Dan ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Semua terima itu dalam pujian syukur pada Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kami percaya kami yang hadir pada ibadah raya yang kedua di GBI PRJ ini, semuanya diberkati Tuhan.
Yang sakit menerima kesembuhan dari Tuhan. Yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Yang terikat dilepaskan. Dan seluruh jemaatmu mendapatkan keselamatan kekal. Nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah segala berkat yang baik dari Bapa di surga. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dan persekutuan yang mari dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. 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 Shalom saudara. Pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai,
maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.